Halo bung-bung semua, kita melanjutkan pembacaan transkrip Mahkamah Militer Luar Biasa dengan terdakwa ex-Letnan Kolonel Untung. Kita sudah sampai pada bagian tuntutan dari auditur militer. Bagi bung-bung yang terlewat atau belum menyaksikan bagian sebelumnya, silakan untuk menyaksikannya dengan menelusuri koleksi video di channel ini. Ini adalah bagian ke-16 dari series Mahmilub ex-Letnan Kolonel Untung. Testifiles mengucapkan terima kasih pada atensi bung-bung semua. Rasanya tak perlu surat izin atau perintah dari Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengucapkan terima kasih sekaligus menyatakan bahwa bung-bung semua yang mengikuti jalannya pembacaan transkrip sidang Mahmilub ini sebagai golongan yang tidak kontra-revolusioner. Baik, sebelum kami lanjutkan kembali, kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Satu lagi, karena ini adalah kesaksian dari persidangan, banyak keterangan terdakwa dan saksi yang kadang bertentangan satu sama lain. Tentu bisa jadi mereka bohong atau jujur, atau ada faktor lainnya. Apalagi banyak di antara yang bersaksi terlibat dalam gerakan 30 September itu sendiri. Bisa jadi juga mereka mau membela diri, cuci tangan, atau bisa jadi dipaksa atau terpaksa. Tinggal bung-bung yang menelaah. Lanjutan pembacaan tuntutan oleh auditur. Mengenai kejadian-kejadian sekitar 1 Oktober 1965. 1 Oktober 1965 pukul 00.00 sampai pukul 01.38. Pasukan Pasopati berkumpul di basis Lubang Buaya di bawah pimpinan ex-Let Tudul Arif dari Yon 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Ada pula ex-Letnan Kolonel Untung, ex-Brigjen Suparjo, ex-Kolonel Latif, ex-Mayor Udara Suyono atau Pak Joyo, Syam dan Pono yang merupakan anggota atau utusan DN Aidit Ketua CCPKI berada di basis untuk mengecek persiapan-persiapan gerakan dari gerakan 30 September. Pasukan yang ada adalah 1 Kompi Cakra, 1 Kompi 454 pimpinan Tony, 1 Kompi 530 pimpinan Saleh, 2 Peleton Brigif 1 dan 3. 2 pukul 00.30 briefing dari ex-Let Tudul Arif sebagai penegasan pembagian tugas ke sasaran yang telah ditentukan. 3 pukul 01.30 pasukan Pasopati mulai berangkat menuju sasaran. Anggota-anggota pimpinan berangkat menuju Penas. 4 pukul 03.30 pembunuhan terhadap Maijen MT Haryono, Deputi Menteri Panglima Angkatan Darat. 5 pukul 04.00 percobaan penculikan terhadap Yang Mulia Jenderal A.H. Nasution, Menteri Koordinator Pertahanan, Keamanan, dan Kasab. 6 pukul 04.00 gerakan pengepungan terhadap istana dan pendudukan dan penguasaan objek-objek vital Radio Republik Indonesia dan telekomunikasi oleh pasukan Bima Sakti Yon 454 dan Yon 530 Para. 7 pukul 04.25 pembunuhan terhadap Yang Mulia Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. 8 pukul 04.50 pembunuhan terhadap Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. 9
pukul 04.50, penculikan terhadap Maijen Suprapto, Deputi 2, Menteri Panglima Angkatan Darat, dan Maijen S. Parman, Asisten 1, Menteri Panglima Angkatan Darat. 10. Pukul 05.00, penculikan terhadap Brigjen Sutoyo, Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. 11. Pukul 06.30, penguasaan Teleponet dan RRI Pusat. Seluruh Teleponet dikuasai Gerakan 30 September. 12. Pukul 07.20, siaran RRI Gerakan 30 September yang dikepalai ex-Letnan Kolonel Untung telah melakukan penangkapan terhadap para perwira tinggi yang mereka namakan sebagai Dewan Jenderal dan telah menduduki alat komunikasi penting serta objek-objek vital lainnya. 13. Pukul 04.00, siaran RRI, siaran tentang Dekrit nomor 1, Keputusan nomor 1 dan nomor 2 dari Gerakan 30 September tentang pembentukan Dewan Revolusi dan penurunan dan penaikan pangkat. 14. Pukul 06.30, Kapten Suradi serta Batalion 530 Para membawa pasukannya dengan kekuatan 1 batalion minus 1 kompi, sedangkan Yon 454 tidak muncul. 15. Pukul 19.20, kantor telekomunikasi dan RRI direbut dan dikuasai oleh RPKAD. Hal-hal tersebut di atas mana diperdapat dari A. Pengakuan terdakwa. Poin pertama, bahwa ia menghadiri rapat-rapat di rumah ex-Kapten Wahyudi, Jalan Sindang Laya, nomor 5 Jakarta dalam bulan Agustus, di mana hadir pula ex-Kolonel Latif, ex-Mayor Udara Suyono, ex-Kapten Wahyudi, Saudara Syam dan Pono, anggota dan utusan DNID Ketua CVPKI. Poin kedua, benar bahwa dalam rapat-rapat tersebut di atas diperbincangkan tentang sakitnya presiden, usaha kaum kontra revolusi yang akan mempergunakan keadaan ini, usaha pencegahan terhadap hal ini, dibutuhkan kekuatan militer dan massa rakyat yang harus dihimpun, dan adanya info bahwa Dewan Jenderal akan melakukan coup terhadap Paduka Yang Mulia Presiden. 3. Benar menghadiri rapat-rapat di rumah ex-Kolonel Latif di Cawang 1 Kapling 524-525 pada akhir bulan Agustus sampai dengan permulaan bulan September, yang dihadiri juga oleh oknum-oknum tersebut di atas. Poin keempat, benar bahwa dalam rapat-rapat tersebut ada 3 telah diperbincangkan tentang kebutuhan akan kekuatan bersenjata yang besar, susunan organisasinya, serta pembagian tugas antara lain. 1. Penangkapan penculikan, dan kalau terpaksa karena adanya perlawanan, pembunuhan terhadap jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal. 2. Penguasaan objek-objek vital antara lain RRI dan kantor telepon telekomunikasi. 3. Penentuan basis dari gerakan, yaitu di Lubang Buaya. Lanjut ke poin kelima, benar bahwa ia menghadiri rapat-rapat di rumahnya Saudara Syam di Jalan Pramuka atau Jalan Buntu Rawasari, yang dihadiri juga oleh oknum-oknum tersebut di atas pada bulan September 1965. Poin keenam, benar bahwa dalam rapat-rapat tersebut ada 5 hal diperbincangkan dan dicapai kata sepakat tentang 5 hal itu. 1. Pimpinan tertinggi dari gerakan ini dinamakan Cinko, yang membawakan pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgondani. 2. Ketua Cinko adalah terdakwa sendiri dengan anggota
lainnya ialah ex-Kolonel Latif, ex-Mayor Udara Suyono, Syam dan Pono, dan Cenko ini dibentuk dewan. 3. Ditetapkan ex-Let Tudul Arif sebagai komandan pasukan Pasopati yang bertugas pokok penangkapan, penculikan, dan pembunuhan terhadap Yang Mulia Menko Hankam Kasab Jenderal Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Suprapto, Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Haryono MT, Deputi Khusus Menpangat, Mayor Jenderal S. Parman, Asisten 1 Menpangat, Brigadir Jenderal Panjaitan, Asisten 4 Menpangat, Brigadir Jenderal Sutoyo, Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, dan Brigadir Jenderal Sukendro. Dan hasil gerakan Pasopati harus diserahkan kepada pasukan Pringgondani di basis Lubang Buaya dengan kekuatan 1 kompi Yon, 1 kawal kehormatan Cakrabirawa, 2 peleton Brigif 1 Dam 5 Jaya, 2 regu dari Brigif 3 Para, 1 kompi Batalion 454, 1 kompi Batalion 530, dan sepasukan PGT Auri diperkuat dengan kesatuan kavaleri. 4. Pasukan Bima Sakti di bawah pimpinan ex-Kapten Suradi dengan tugas pokok penguasaan objek vital dan penguasaan teritorial Jakarta yang terbagi dari sektor-sektor dengan kekuatan 1 Yon minus Yon 454, 1 Batalion minus Yon 530 Para. Massa rakyat telah terlatih dan dipersenjatai lengkap. 5. Pasukan Pringgondani di bawah pimpinan ex Mayor Udara Suyono dengan tugas pokok pengamanan basis Lubang Buaya dan urusan logistik serta tugas penerimaan hasil gerakan pasukan Pasopati dengan kekuatan 1 Batalion PGT, Auri, dan massa rakyat dari Ormas Pemuda Rakyat dan Gerwani yang terlatih dan dipersenjatai lengkap. 6. Jam D ditentukan olehnya pada jam 04.00. 7. Tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia yang diketuai oleh terdakwa dengan wakil ketua ex Brigadir Jenderal Suparjo, ex Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, dan Ajun Komisaris Besar Anwas, dan penyusunan personalia selanjutnya diserahkan kepada Saudara Syam Kamaruzzaman dan Pono. 8. Hari H ditentukan pada tanggal 30 September 1965. 9. Pimpinan gerakan sebelum berangkat ke basis Lubang Buaya harus berkumpul di rumahnya Syam. 10. Gerakan diberi nama Gerakan 30 September. Kembali ke poin tentang hal-hal pengakuan terdakwa. 7. Poin ke-7, benar bahwa ia memerintahkan kepada ex-Let Tudul Arif untuk melakukan pengintaian terhadap keadaan dan rumah kediaman para jenderal tersebut di atas guna menentukan jam D. 8. Benar bahwa ia telah memberikan pesan kepada ex-Let Tudul Arif di asrama Yon 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa di Tanah Abang 2 dengan kata-kata, ambil para jenderal-jenderal itu, jangan sampai lolos, dan serahkan ke basis Lubang Buaya. Poin ke-9, benar bahwa ia pada tanggal hari H di Lubang Buaya menolak ikut sertanya massa rakyat dalam pasukan Pasopati untuk menggantikan pasukan PGT dan memberikan perintah kepada ex-Let Tudul Arif dengan kata-kata, atur baik-baik toh, sasaran kurang 1. 10. Benar bahwa ia telah mengirimkan delegasi kepada Paduka Presiden dengan tugas
melaporkan tentang ditangkapnya para jenderal oleh gerakan 30 September dan mohon restu akan Dewan Revolusi Indonesia. Poin ke-11, benar bahwa ia berturut-turut telah menandatangani Dekrit nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi, Keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi, dan Keputusan nomor 2 tentang penurunan dan penaikan pangkat, dan selanjutnya mengirimkan keputusan-keputusan tersebut ke ex-Kapten Suradi di RRI untuk disiarkan secara luas. Poin 12, benar bahwa ia telah mendengar siaran dari RRI mengenai Dekrit nomor 1, Keputusan nomor 1 dan Keputusan nomor 2 pada jam 14 di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma dengan radio transistor kepunyaan ex-Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo. Poin ke-13, benar bahwa ia telah menerima laporan tentang hasil gerakan pasukan Pasopati. 14, benar bahwa ia tidak mengeluarkan perintah apapun untuk penarikan pasukan dari gerakan 30 September dan penyetopan siaran setelah diambil opernya pimpinan oleh Paduka Presiden di Halim pada jam 11 di Halim. Tadi merupakan pengakuan sendiri dari terdakwa. Berikutnya poin B adalah keterangan saksi. 1 Romawi, keterangan dari ex-Mayor Udara Suyono. 1. Benar bahwa terdakwa mengunjungi rapat-rapat di rumahnya ex-Kapten Wahyudi, di rumah ex-Kolonel Latif, dan di rumahnya Saudara Syam berturut-turut pada bulan September 1965. 2. Benar bahwa ia ditetapkan sebagai anggota Cemku dan komandan pasukan Pringgondani. 3. Benar bahwa ia telah menyodorkan Dekrit nomor 1 kepada ex-Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo untuk ditandatangani. 4. Benar bahwa saksi telah memerintahkan kepada ex-Mayor Udara Sukresno untuk membereskan, dalam arti membunuh para jenderal yang masih hidup yang berada di basis Lubang Buaya. 5. Benar bahwa ia mendengarkan siaran RRI tentang Dekrit nomor 1, Keputusan nomor 1, dan Keputusan nomor 2 pada jam 14 bersama terdakwa Untung. 2 Romawi, kesaksian ex-Letnan Kolonel Heru. 1. Benar telah menandatangani Dekrit nomor 1 yang disodorkan kepadanya oleh ex-Mayor Udara Suyono, di mana hadir juga terdakwa, dan bahwa isi dekrit itu adalah mengenai pendemisioneran kabinet Dwikora dan kekuasaan tertinggi berada di tangan Dewan Revolusi dan tidak tercantumnya Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pimpinan Besar Revolusi. 3 Romawi, kesaksian ex-Mayor Udara Gatot Sukresno. 1. Benar bahwa saksi telah menerima mayat Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Haryono MT, dan Jenderal Panjaitan, dan dalam keadaan hidup dan terikat Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Ajudan Menko Hankam Kasab Letu CGI P. Tandean sebagai hasil gerakan pasukan Pasopati dari tangan ex-Letu Dul Arif. 2. Benar bahwa saksi menanyakan kepada ex-Mayor Udara Suyono tentang apa yang harus dikerjakan dengan para jenderal yang masih hidup itu. 3. Benar bahwa ia mendapat perintah dari ex-Mayor Udara Suyono untuk membunuh para jenderal tersebut di atas. 4. Benar bahwa ia telah memerintahkan kepada ex-Serma Udara Marsudi untuk membunuh para jenderal yang masih hidup dan untuk seterusnya untuk dikubur. 5. Benar bahwa ia melihat sendiri
penembakan hingga mati terhadap Jenderal Suprapto yang dilakukan oleh Yan anggota Pemuda Rakyat atau anggota pasukan Pringgondani. 4. Romawi, kesaksian ex-Lettu Ngadimo. 1. Benar bahwa ia menjadi penghubung antara pimpinan gerakan 30 September dengan Yon 530 Para. 2. Benar bahwa Yon 530 telah dipersiapkan untuk gerakan di daerah Jawa Timur pada tanggal 19 atau 20 September 1965 bila mendapat atau mendengar pengumuman RRI Jakarta tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia oleh Paduka Yang Mulia Presiden menurut keterangan Saudara Sabdo. 3. Benar bahwa Kompi B Batalion 530 Para di bawah pimpinan Letda Saleh di B-Pekan kepada pasukan Pasopati. 4. Benar bahwa sisa Batalion 530 menguasai Kompleks Monas pada tanggal 1 Oktober 1965 dalam rangka gerakan 30 September. 5. Benar bahwa ia telah memberikan briefing kepada pasukan Pasopati di Lubang Buaya mengenai cara penyergapan dan pengamanan untuknya. 6. Benar bahwa ia mendengar perintah ex-Lettu Dul Arif kepada komandan-komandan kelompok tentang harus dibawanya sasaran dalam keadaan hidup atau mati ke Lubang Buaya. 5. Romawi, kesaksian ex-Kapten Wahyudi. 1. Benar bahwa ia telah mengikuti rapat-rapat di rumahnya sendiri yang dihadiri oleh terdakwa ex-Kolonel Latif, ex-Mayor Udara Suyono, dan Saudara Syam dan Pono yang merupakan anggota atau utusan dari DN Aidit, Ketua CCPKI. 6. Romawi, kesaksian ex-Kapten Suradi. 1. Benar bahwa ia komandan pasukan Bima Sakti. 2. Benar bahwa ia telah menguasai RRI Jakarta. 3. Benar bahwa ia telah menyiarkan dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi, keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi, dan keputusan nomor 2 tentang penurunan dan penaikan pangkat pada tanggal 1 Oktober 1965. 4. Benar bahwa di samping RRI telah dikuasai pula kantor telekomunikasi. 7. Romawi, kesaksian Sukirman. 8. Romawi, kesaksian Anwar Rahman. Kedua saksi ini menerangkan: 1. Benar bahwa di dalam penguasaan RRI Jakarta telah digunakan ancaman-ancaman. 2. Benar bahwa disiarkan dekret nomor 1, keputusan nomor 1, dan keputusan nomor 2 oleh RRI pada jam 14.00. 9. Romawi, kesaksian ex-Peltu Mukijat. 1. Benar bahwa ia menjadi komandan kelompok untuk sasaran Jenderal Ahmad Yani dengan kekuatan sebesar 1 kompi. 2. Serda Rashwat menjadi komandan subkelompok dari kelompoknya. 3. Benar bahwa ia mendengar tembakan dan telah membawa mayat Jenderal Ahmad Yani ke Lubang Buaya, di tempat mana ia menyerahkannya kepada ex-Lettu Dul Arif. 10. Romawi, kesaksian ex-Serda Giadi. 1. Benar bahwa ia telah melakukan penembakan hingga mati dari jarak dekat terhadap Jenderal Ahmad Yani atas isyarat dari Serda Rashwat. 2. Benar bahwa mayat Jenderal Ahmad Yani telah dibawa ke basis Lubang Buaya. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang terhormat, jika di atas tadi kami membentangkan pokok-pokok tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dan kemudian kami simpulkan fakta-fakta yang ternyata daripada pemeriksaan, maka kini kami akan memberikan pandangan analisa tentang persoalan apakah daripada fakta-fakta yang ternyata daripada pemeriksaan perkara ini dapat tersimpul masing-masing tindak pidana sebagaimana dituduhkan
kepada terdakwa.